teman-teman, assalamualaikum. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mau klik video ini. Bagi kalian yang barusan mampir ke channelku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini biar kalian bisa dapat video terbaru dari aku secara gratis. Oke teman-teman, buat kalian semuanya yang suka nonton video desain-desain rumah atau mau butuh inspirasi rumah, atau kalian yang barusan menikah pengen punya angan-angan membangun rumah seperti apa, kalian wajib banget nonton video-video dari aku. Kalian bisa klik playlist yang bakal aku taruh di iCard di bawah ini. Dan sesuai dengan judulnya, hari ini alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk review salah satu rumah yang menurutku spesial sekali sesuai dengan thumbnail yang kalian lihat tadi sebelum ngeklik videoku. Sebagus itu rumahnya, kita bakal lihat seperti apa dalamnya, fasilitasnya seperti apa, kualitas bangunannya seperti apa. Nanti bakal kita berikan sejelas-jelasnya di video yang bakal kalian tonton nanti ke depannya. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan like jika kalian nanti suka dengan videonya. Oke, jump right in. Kalian yang berdomisili di Surabaya dan Sidoarjo pasti nggak asing kan dengan jalanan ini? Yaps, kiri jalan sebelum perempatan Gedangan, The Givana Homes. Lokasi yang sangat strategis, gerbang perumahan yang tanpa berbelit-belit masuk ke dalam gang. Di sini kita akan review salah satu rumahnya. Jalan masuk perumahan yang cukup luas, bisa untuk akses kendaraan besar seperti bis atau truk. Di awal kita akan bertemu dengan tim security yang akan menanyakan tujuan dan obviously cek suhu tubuh, sama seperti protokol di tempat lain. Yaps, tanpa berlama-lama kita langsung review rumahnya. Ini adalah bagian klaster yang salah satu unitnya akan kita bedah. Bisa kita lihat setiap bangunan di klaster ini tampak depannya berbeda-beda. Ada yang kayu, ada yang batu alam, dan ada yang tembok biasa dengan desain minimalis. Ini adalah tampak depan bagian rumah yang akan kita review. Didominasi oleh warna putih dan lapisan kayu sintetis di bagian lantai 2. Super cantik. Dibangun pada luas tanah 108 meter persegi dan luas bangunan 170 meter persegi menjadikan rumah ini cocok untuk hunian dengan 4 sampai dengan 5 anggota keluarga. Let's start bagian carport. Karena ini adalah perumahan tipe klaster sehingga tidak ada satupun rumah yang dilengkapi dengan pagar. Carport ini berukuran 6 meter x 3 meter yang menurutku masih cukup sih untuk 2 mobil. Yang satu mungkin bisa mobil yang ukuran besar dan satu lagi yang ukurannya agak kecil. Atap carport sudah dilengkapi dengan kanopi yang kokoh dan polikarbonat, sehingga seperti terkesan membiarkan cahaya matahari masuk menembus bagian rumah ini. Bagian lantainya juga sudah dilengkapi dengan batu alam yang tentunya anti-slip. Disambut dengan jendela geser yang full kaca membuat rumah ini jadi makin estetik. Di bagian depannya juga bisa dimanfaatkan sebagai taman kering untuk mempercantik tampilan depan rumah. Ada bagian lagi yang bisa dipakai untuk taman kering nih, yaitu di bagian samping. Pintu rumah single berbahan kayu sintetis dengan ukuran 1,5 x 4 meter membuat rumah ini makin terlihat luas. Kita langsung masuk aja ke dalamnya. Living room atau ruang tamu, yaitu yang akan kita temui pertama kali ketika kita membuka pintu rumah. Seluruh ruangan di rumah ini berlantaikan granit dengan ukuran 60 x 60 sehingga mengesankan rumah terlihat luas. Jendela kaca yang ada di bagian depan membuat cahaya matahari leluasa masuk dan mengisi setiap bagian rumah sehingga dapat dikatakan ini termasuk desain rumah sehat. Dari ruang tamu pandangan kita bisa menjangkau ke bagian ruang makan dan dapur kering. Dapur kering atau bisa dimanfaatkan untuk pantry sih sebenarnya, cocok untuk ngopi-ngopi cantik. Oke, kita langsung explore bagian belakang. Dibatasi pintu berlapis kaca dan lantai conwood, kita bisa menuju ke arah taman kering. Tanpa atap,
sehingga bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman rindang jika kalian suka. Atau mungkin ruangan ini bisa dialihfungsikan sebagai musola outdoor, kayaknya cocok. Taman ini juga sebagai pemandangan dari akses kaca dan jendela dari lantai 2 dan 3. Nah, kalau yang ini dinamakan powdered room atau ruangan yang bisa digunakan untuk touch up make up atau sekedar cuci tangan dan buang air kecil, atau simpelnya kita bisa sebut sebagai kamar mandi kering. Ruangan berukuran 2 meter x 1 meter ini berlantaikan keramik dengan ukuran 40 x 30 cm. Langsung aja menuju ruangan yang lebih belakang lagi, yaitu bagian dapur dengan luas 2,5 x 2 meter dengan meja dapur berbahan marmer yang sudah dicor dan lantai keramik ukuran 30 x 30. Next, berhimpitan secara langsung dengan dapur yaitu area basah, tempat yang paling cocok untuk meletakkan mesin cuci dan sudah dilengkapi dengan stop kontak. Benar-benar perumahan yang sangat-sangat pengertian. Ini nih yang dinamakan area pembantu, yaitu tempat semua aktivitas ART menyelesaikan semua tugasnya. Nah, tangga itu menuju bagian privacy ART di lantai 2. Ada kamar mandi berukuran 1 meter x 2 meter dengan satu kloset jongkok dan keran air. Yang kedua yaitu area basah dan area menjemur. Cahaya matahari yang bebas masuk dari atas cocok untuk menjemur pakaian di sana. Dan yang terakhir adalah bagian kamar tidur dengan ukuran 2 meter x 2 meter. Oke, langsung kita berpindah menuju area lantai 2 melalui akses tangga. Tentunya ini adalah tangga cor yang sudah dilengkapi dengan conwood yang pastinya anti selip. Nah, yang kalian lihat sekarang ini adalah kamar tidur utama dengan ukuran 4,5 meter x 2,5 meter. Lagi-lagi dilengkapi dengan pintu kaca dan jendela kaca sehingga membuat kita makin rileks karena bisa menatap awan yang super indah. Oke, kita keluar menuju balkon kamar. Satu step lebih rendah dari lantai kamar tentunya membuat kamar menjadi aman dari genangan air pada saat hujan. Balkon ini dibatasi dengan kaca yang tebal sehingga memampukan kita untuk menikmati taman kering di lantai 1. Menuju ke area kamar mandi dalam, kita melalui sebuah lorong tanpa sekat yang bisa difungsikan sebagai tempat wardrobe dan ruang make up. Nah, ini adalah bagian kamar mandinya. Ada satu kloset duduk, satu shower screen dengan pintu dorong, dan satu unit shower. Lantai kamar mandinya masih sama, yaitu keramik kasar dengan ukuran 30 x 30 cm. Ada satu wastafel juga di dalamnya. Oke, sekarang kita menuju ke bagian depan lantai 2. Ada satu meja kerja yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai ruangan keluarga juga ya. Ruangan keluarga dengan view balkon yang langsung bisa melihat bagian bawah. Cocok banget. Next, dengan akses tangga kita menuju ke lantai paling atas yaitu lantai 3. Di lantai ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Eits, gak lupa ada balkon cantiknya juga. Kamar pertama yang akan kita ulik adalah kamar depan. Ukurannya 3 meter x 3 meter. Bisa diisi dengan single bed dan 1 lemari. Lagi-lagi yang bikin cantik adalah bagian menuju balkonnya. Yaps, pintu kaca is a key. Kamar kedua di bagian belakang dekat tangga ukurannya sama, yaitu 3 meter x 3 meter dengan 2 pintu kaca, yang satu akses menuju balkon samping dan satu lagi menuju balkon belakang. Langsung aja kita lihat balkonnya. It's not really big but still beautiful.
Hehe, balkon lagi dong. I don't know why, bagian dari rumah ini yang paling aku suka adalah balkonnya. Karena suasana perumahannya yang terkesan damai, jadi bisa betah-betah gitu di balkonnya. Oke teman-teman, hari ini kita tadi sudah lihat house tour rumah tipe 170. Benar. 170 ini aku udah sama temanku namanya Latifa yang bakal menjelaskan detail dari rumah ini, harganya, tipenya, desainnya dan lain-lain. Kita langsung tanya aja mulai dari tipenya. Ini kita jalan-jalan tadi di rumah, tipe dan ukurannya berapa, Lat? Kalau tipe itu kita ada di tipe Kalma. Di sini ukurannya 6 kali 18. Nah, jadi luas tanahnya sudah 108. 108. Gitu ya. Jadi sudah 3 kamar tidur, 1 kamar tidur pembantu, sama 4 kamar mandi. Jadi tiap lantai di sini ada kamar mandinya. Lebih tepatnya ruangan pembantu, jadi emang sudah include semua Betul. keperluannya pembantu, mulai dari kamar kamar mandi, terus ada ruangan basah juga yang bisa dipakai mungkin sama pembantunya. Nah, terus di sini juga itu udah 3 lantai ya. Tiga Kalau 3 lantai. lantai di sini itu tiap tipe pun teman-teman sudah lihat juga tadi kalau sudah house tour, tiap rumah itu pasti beda tampak depan, tampak belakang, bahkan dalam interiornya. Jadi di sini juga bisa custom. Kayak Jadi gitu, Ran. sesuai dengan permintaannya gitu ya. Bener, jadi permintaannya si kita sudah pembelinya. desainkan. Di sini kita sudah desainkan, terus tinggal pilih nih mau opsional yang mana. Terus untuk yang kedua ini adalah desain. Desainnya itu apa nih khususnya untuk di perumahan ini? Kalau khusus di perumahan ini, The Givana Homes mengangkat sistem atau desain namanya urban landscape style. Urban landscape style. Jadi di sini bukan modern minimalis kayak perumahan lain ya. Kalau itu kan udah biasa. Kalau di sini itu kita tiap tipe beda ruangan, beda tipe, beda pokoknya semuanya beda deh. Dan tiap rumah pun kita nggak nempel kan. Nggak nempel ya? Jadi untuk sirkulasi itu tetap bagus. Tetap bagus, ya. Untuk pencahayaan juga tetap bagus. Kita desainkan seperti itu. Kita aku tadi lihat sendiri sih, emang jadi dari pencahayaannya ini tuh termasuk rumah yang hemat energi juga karena di mana-mana tuh pintu kaca, di mana bisa masuk langsung cahaya, bahkan udara sirkulasinya tuh emang udah luas gitu ya. Bahkan walaupun di sini tuh ada ruangan outdoornya tapi tetap aman ya, maksudnya nggak perlu ditambahi dengan keamanan dari setiap rumah, misalkan besi atau apa gitu ya. Yes, bener banget. Di sini itu teman-teman juga harus tahu kalau dilengkapi sama one gate sistem security. Jadi tiap unit warganya harus punya smart card, Ran. Oh gitu. Jadi kalau nggak punya smart card itu nggak bisa masuk. Oh gitu. Harus lapor satpam dulu. Harus ada janjian dulu. Biasanya kayak gitu. Oh, gitu. Jadi benar-benar aman meskipun nggak ada pagar nih. Karena memang kita sistemnya cluster. Iya. Terus nggak ada perlu ada kaca-kaca beling di tiap dinding gitu ya. Itu nggak perlu. Gitu. Satu lagi, kita tiap gang atau tiap sudut titik perumahan itu pakai CCTV yang bisa langsung diakses dari Android. Misalnya nih Sama pemilik rumahnya. sama pemilik rumah. Gitu. Tiap unit. Tiap Jadi unit. kalau misalnya mau lebaran, mudik kan. Heeh. Nah, tiap mudik itu kita pasti ketakutan nih Iya, kalau mau tinggal rumah. Iya betul. Gitu Aku ya. banget. Terus. Itu kita bisa lihat, kita bisa pantau di Android kita masing-masing. Gitu. Oh gitu. iOS bisa, Android bisa. Itu aman udah pasti, bagus udah pasti, udah lihat tadi kan rumahnya seperti apa ya kan. Betul. Terus kalau misalkan langsung aja kita misalkan kita mau deal nih di perumahan ini salah satu unitnya, Boleh. benefitnya apa aja? Satu, di sini listrik udah premium. Listrik premium itu seperti apa? Listrik premium itu anti padam. Anti Jadi padam, kita punya 2 sumber, di mana satu sumber ketika mati, satu sumbernya lagi bisa supply listriknya. Jadi nggak mungkin mati. Bahkan dari sistem PLN pun itu akan membayar lama dari waktu mati kalau misalnya dua-duanya mati. Oh gitu. Jadi benar-benar dikasih listrik yang selalu on kayak gitu. Itu Gitu yang ya. pertama. Yang kedua, kalau teman-teman nanti bisa jalan-jalan ke perumahan ini dalam satu klaster itu
itu akan ada taman yang menghubungkan dalam setiap perumahan. Jadi satu perumahan itu satu tamannya dari belakang sampai depan. Itu jadi ruang hijau dari perumahan ini. Biasanya perumahan sekarang kan jarang banget ada taman. Itu yang tak pikirin, bener banget. Setuju ya? Iya. Di sini ada Taman Teletubbies namanya. Jadi ada gundukan-gundukan gitu. Nanti Rani bisa jalan-jalan di sana. Oh gitu. Emang benar sih, aku tadi ngelihat ini tuh masih banyak banget di perumahannya tuh, banyak banget lahan kosong yang akan dijadikan taman, kelihatan. Itu emang dibutuhkan banget sih sekarang sama perumahan. Kedua, benefitnya. Ketiga, Bu. Oh, sorry, ketiga ya. Saking banyaknya ini aku sampai lupa. Di sini ada sekolah. Ini menjawab sistem pendidikan yang zonasi. Oh, bener ya? gitu, ya. Kalau kita dalam perumahan terus cari sekolah jauh, terus gak dapat sekolah pasti kecewa sama orang tua. Kita sudah sediakan dalam perumahan. Oh gitu. Gitu ya. Kurang apa coba? Bagus banget ini terus. Semuanya ada di dalam perumahan. Terus juga ada Plaza Givana. Dia 3 lantai, ada kolam renang, clubhouse, supermarket, gym hall, supermarket, semuanya ada di depan perumahan. Di depan perumahan. Yes. Semuanya ada di dalam sini. Jadi kalau mau ambil sini semuanya include. Semuanya include. Yes. Terus yang keempat? Yang keempat kita lihat rumahnya pasti bagus banget ya. Udah nggak usah ditanya lagi. Iya. Pasti bagus banget. Enaknya juga di sini 0 jalan. Pasti penghuni di sini ya, kalau memang mobilitas tinggi, itu kan kalau mau ke jalan raya nggak mau masuk kampung. Iya benar. Kalau tadi sudah di depan sudah dijelaskan juga lokasinya. Itu kita 0 jalan dan itu bukan 0 jalan raya. Kita 0 jalan provinsi. 0 jalan provinsi, bener banget. Jadi emang gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tahu jalan dari antara Sidoarjo Surabaya itu kan cuma satu itu aja kan gitu, dan emang udah langsung di depan kita baca label perumahannya, belok kiri udah langsung nyampe. Terus tadi kita kan udah lihat banyak sekali benefitnya, terus habis itu tipe rumahnya seperti apa, kualitas rumahnya seperti apa. Pasti kita berharapnya harga tidak membohongi ini kan, membohongi kualitasnya. Betul. Untuk harganya khusus tipe rumah ini aja. Khusus tipe rumah ini, teman-teman yang mau ada transaksi atau mau pembelian di tipe rumah ini di harga 2M lebih dikit lah. Tapi kalau sama saya bisa diskon sampai 1M gitu? lebih sedikit. Serius? Jadi 2M bisa turun jadi 1M. 1M sekian lah ya gitu. Harus cepetan ketemu aku atau nanti kita konsultasi lebih lanjut. Gitu dari harga normalnya yang segitu sampai turun itu udah lumayan banget ya. Banget Ran. Terus kalau bisa dari harga 2M ini aku kasih diskon kanopi. Ada AC juga. AC berapa unit? 1 unit. 1 unit. Terus jangan setiap ruangan dong. Ini AC yang biasa atau AC standing itu? AC setengah PK. Oh, AC setengah PK. Terus sama TV LCD. Sama TV LCD. Gitu. Terus dari harga yang tadi sudah disebutkan itu, apakah masih ada biaya-biaya lain? Misalkan pengalaman sih pernah beli rumah tuh ya ada biaya pajak, biaya lain-lain banyak lah gitu yang tidak membengkak akhirnya. Betul. Benar judulnya 200 juta tapi ternyata jadinya bisa sampai 280 ya. gitu. Kalau di sini biaya lain-lainnya sudah termasuk ya. Gitu. Benar. Jadi BPHTB, pajak itu sudah termasuk. Itu 5% sendiri loh teman-teman dari harga. Misalnya nih dari harga 2M 5%-nya udah berapa? Bisa dihitung sendiri kan? Nah itu. Terus sudah BBN, kita free IMB dan di sini sudah free SHM. Jadi peningkatannya nggak hanya SHGB, sudah SHM atas nama pemilik. Itu kan lebih aman ya kalau soal legalitas ya. Karena kita tiap unit pun IMB juga semua sudah split, PBB juga sudah split. Soalnya kan emang dimana-mana kalau kita mau beli rumah tuh pasti harus dipastikan adalah lokasi dulu cocok, mau rumahnya baru kita beli gitu. Jadi cocok banget sih kalau menurutku ya teman-teman, nanti bisa tulis aja di kolom komentar dengan harga sekian terus fasilitasnya seperti itu ini. Worth it banget sih. Kalau menurutku itu worth it banget, apalagi kalau sama Latifah bisa turun gitu loh harganya. Sampai 1, berapa, atau mungkin kalau misalkan bisa jadi friend gitu kan sama Latifah bisa lebih turun lagi. Boleh kontak aku ya. Iya. Nanti bakal aku tulis di bawah ini nomornya Latifah, atau kalau misalkan jalan-jalan ke Instagramnya juga ada ya, nanti bakal aku tulis di description box-nya. Dan ini masih satu house tour ya, dalam satu tipe ya. Kalau teman-teman tahu di sini tuh ada 8 tipe unggulan dari perumahan ini.
8 tipe unggulan kita nanti bisa nggak jalan-jalan? Kita bisa lihat Iya. semua. Jadi nanti dengan berbagai macam harganya juga pasti berbeda-beda Yes, ya gitu. betul. Tapi emang ini saran dari apa? Coba lihat dulu rumahnya karena emang tiap rumah itu bentuknya beda-beda dan nggak ada yang nggak oke, semuanya oke. Udah lihat sendiri. Iya, ya? udah lihat sendiri, udah lihat sendiri. Teman-teman nanti langsung aja datang. Mungkin lokasinya nanti bakal aku tulis di description boxnya. Terus kalau misalkan mau hubungin Latifa, bisa kontaknya nanti bakal aku tulis juga di bawah. Mungkin itu dulu yang bisa kita jelaskan. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya di jalan-jalan house tour di rumah dengan tipe-tipe yang lain. Sampai ketemu. Thank you.